Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami terus mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini, ketika kami akan beraktivitas, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami, beri kami hikmat oleh kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, akan terus memberi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Harian Keluarga, Rabu 1 Juni 2022. Firman Tuhan terambil dalam kitab Amsal pasal 17, ayat 10 sampai ayat 12. Amsal 17 ayat 10 sampai 12. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Judul RHK hari ini, Teguran yang Membangun. Kehidupan adalah proses belajar secara terus-menerus. Mungkin kita sedang berada di bawah dan orang lain di atas, atau sebaliknya. Keadaan seperti ini tidak perlu ditakuti, tetapi harus disikapi dengan bijak. Sebab belajar dari pengalaman menjadi awal bagi kita untuk melatih diri ditegur dan ditempa, sehingga proses kehidupan kita terus berlanjut. Teguran memang perlu diberikan untuk mencegah keakuan atau kesombongan manusia. Karena teguran tersebut justru menolong agar seseorang tidak terus-menerus berada pada kesalahan yang sama. Di samping itu juga, dengan teguran, maka kita dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan dengan sikap yang lebih beretika dan berhikmat. Saudara-saudara, setiap orang memang tidak lepas dari keterbatasan yang kadangkala membuat kita melakukan kesalahan, dan pada saat itu ada orang-orang yang memberikan kita nasihat dan teguran yang bertujuan untuk kebaikan kita. Pengamsal mencatat tentang memberikan teguran dan bagaimana orang merespon teguran tersebut. Ada kontras antara orang berpengertian dan orang bebal dalam menerima teguran. Satu hardikan serasa cukup untuk orang yang berpengertian dan memiliki hikmat. Namun sebaliknya, orang bebal meskipun sudah dipukul 100 kali, tidak ada gunanya. Hal ini hendak menunjukkan bahwa penting untuk merespon nasihat dan teguran yang baik dari orang lain. Selalu sadar bahwa tidak ada hidup yang sempurna. Kita membutuhkan orang lain untuk saling mengingatkan pada saat terjadi penyimpangan. Sebaliknya, kita juga dibutuhkan oleh orang lain untuk menolong mereka supaya tidak hidup dalam kesesatan. Perlu sekali untuk bertindak secara arif dan jangan sekali-kali merendahkan orang lain, melainkan melakukan segala sesuatu tanpa merendahkan, tetapi bertindak dengan hati yang tulus sebagai salah satu wujud kasih untuk membangun kedamaian, ketentraman, dan ketenangan dalam kehidupan. Seperti dalam Roma pasal 15 ayat 1 dan 2 yang berkata, "Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri." Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena itu, marilah sebagai persekutuan keluarga Kristen, kita saling mengingatkan, menegur satu sama lain dalam kasih, dan ketika menerima teguran, terimalah dengan hikmat dan pengertian. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anugerahkan kepada kami hati yang siap ditegur dan mampu menegur orang lain dengan tidak meremehkan orang lain. Berikan hikmat dan pengertian bagi kami untuk membangun kehidupan yang penuh kedamaian melalui teguran-teguran yang didasarkan pada kasih Kristus. Amin.